Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Amma ba'd. Sahabat IKT Surabaya yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat-nikmat dan taufik-taufiknya kepada kita. Dan nikmat paling agung, nikmat paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah dititipkannya cahaya iman ke dalam diri kita. Cahaya iman itu membutuhkan yang namanya pembuktian, dan pembuktian kita akan keimanan dengan beribadah dan amal soleh. Sahabat IKD yang dirahmati Allah, beramal soleh adalah suatu tuntunan dan tuntutan untuk kita, karena kita diciptakan di dunia memang untuk beribadah. Beribadah tidak melulu dengan sesuatu yang besar, dengan sesuatu yang muluk-muluk dan berat. Beribadah bisa dimulai dari sesuatu yang sangat ringan. Bisa dimulai dari bagaimana kita berjalan, bagaimana kita menuju kantor, bagaimana kita menuju ke tempat kerja, diisi dengan berzikir. Karena berzikir merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya di pagi dan petang. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Contohnya, ketika kita berangkat menuju sekolah, menuju ke tempat kerja, atau kemanapun kita pergi, kita menyibukkan lisan kita dengan membaca tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Menyibukkan diri dengan membaca tahmid ini, lisan kita merasakan ringan, tidak sulit untuk mengucapkannya, tetapi nilainya sangat berat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walhamdulillah tamlaul mizan. Lafaz alhamdulillah bisa memenuhi timbangan kita kelak di yaumil hisab. Sahabat IKD yang dirahmati Allah, bukankah kita sangat mendambakan kelak ketika kita di yaumil hisab, timbangan kita berat pada timbangan kebaikan daripada timbangan keburukan. Bersyukur dengan membiasakan membaca alhamdulillah kapanpun dan dimanapun bisa memberatkan timbangan kebaikan kita. Contoh zikir yang lain, bertasbih. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa subhanallah walhamdulillah tamla'us samawati wal ard. Subhanallah dan alhamdulillah pahalanya memenuhi langit dan bumi. Di hadits yang lain Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani 'alal mizan habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan, sangat berat di timbangan, dan sangat dicintai oleh Sang Rahman, yakni subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ini sangat ringan di lisan kita,
Kapanpun kita berzikir, kapanpun kita mendawamkannya, kapanpun kita mengistiqomahkannya, dan dimanapun bisa kita lakukan. Di lain itu, ada juga zikir yang berupa menu solawat. Bersolawat kapanpun dan dimanapun merupakan zikir yang dianjurkan dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada sang nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah, firman Allah tadi mengisyaratkan kepada kita bahwa bukan Rasulullah yang butuh salawat, karena Allah dan para malaikat sudah bersalawat atas beliau. Tetapi kita diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa ikut dalam rombongan kebaikan ini dengan bersolawat. Rasulullah menjelaskan, man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu, maka Allah membalas kepadanya dengan bersolawat kepadanya 10 kali. Tentu ini sangat menggiurkan untuk kita. Kita bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ringan, di mulut kita ringan, tetapi pahalanya sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam kemahaannya bersolawat kepada kita. Kemudian apa rasanya kalau kita disolawati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman di ayat yang lain, Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah, lihat, yang bersolawat kepada kalian, juga para malaikat, agar apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar mengeluarkanmu dari kegelapan menuju cahaya, dari kesulitan menuju kemudahan, dari kesusahan menuju kebahagiaan. Itu efek solawat yang kita dawamkan. Kita mendawamkan membaca solawat ringan di mulut kita, tetapi pahalanya sangat besar, dan ini sangat utama. Di samping itu, sahabat IKADI yang dirahmati Allah, ada zikir yang paling utama yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Zikir paling utama ini adalah membaca Al-Quran. Afdalul zikri tilawatul Quran, kata Imam Nawawi. Zikir paling utama adalah membaca Al-Quran, karena sang hamba ketika membaca Al-Quran, ia berdialog, membaca firman Allah, dan ia dengarkan firman Allah. Dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran ini pahalanya juga sangat agung. Satu huruf dinilai dan dilipat gandakan. Seperti alif lam mim, kata Rasulullah, tidak dihitung alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikannya dilipat gandakan. Bukankah ini sangat menggiurkan untuk kita? Kita beribadah ringan, tetapi pahalanya sangatlah berat. Oleh karena itu, sahabat IKADI yang dirahmati Allah, marilah kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari saat ini, dan kita mulai
dari hal yang terkecil untuk bisa membiasakan beribadah, berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang ringan ini, agar kita kelak berada di hari kiamat mendapatkan sangu, mendapatkan modal kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kehidupan kita yang diwarnai dengan ingat kepadanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.